Oke, title-nya buat namanya exercise 1. Kemudian di H1-nya buat namanya table 1. Kemudian save dengan nama exercise 1. Exercise 1.html. Sabar. Ini semua setelah kamu save akan muncul yang warna biru ini. Warna biru ini disebut dengan elemen HTML. Jadi dasar kita untuk manipulasi HTML-nya itu adalah elemen ini. Salah satu caranya adalah melalui elemen ini. Selectornya itu pakai elemen. Jadi di mana saya masukkan HTML, di mana saya masukkan CSS. Ini semua file masih HTML. Kalau kamu buka yang kamu buat itu, coba buka 3.2. Hasilnya begini ya, guys. Oke, saya akan mulai manipulasi menggunakan CSS. Kita akan menuliskan secara internal, karena secara inline kamu udah pernah kerjakan di semester lalu. Oke, secara internal kamu buat di bawah /title. Setelah /title, di sini kamu ketikkan style, kemudian /style. Jadi muncul tag baru gitu. Style, kamu kasih tag, lalu kita akan buat warna dari H1 itu menjadi berwarna merah dan align-nya center. Maka kita ketik di sini H1, ketik curly bracket, oke, langsung buka dan tutup. Ketik buka tutupnya, lalu enter, tag. Closing-nya ini geser sedikit dari opening-nya. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika kita membaca script-nya, kamu lebih gampang memahami bahwa ini satu pairs. Jangan sampai ada yang hilang atau kelupaan diketik. Oke, ini H1. Kita udah panggil nih elemen H1. Ketika dia menjadi sebuah elemen, di sini warnanya langsung hitam. Ini artinya H1 di sini sudah H1-nya HTML sudah di select. Oke. Lalu kita masukkan declaration-nya. Propertinya apa? Color dan value-nya adalah red. Titik koma. Color red, enter. Tab buat di bawah color, ketik text align, text dash align, titik 2, center. Setiap satu deklarasi, kamu tutup dengan titik koma. Setiap satu properti, the next property kamu buat di bawah, supaya gampang bacanya. Kan kalau saya ketik sampai ke kanan kan boleh aja, tapi membacanya jadi lebih rumit, karena terlalu panjang nanti. Oke? Supaya gampang dibaca, maka kamu tuliskan ke bawah. Dengan begini kita tahu, oh ini bagian H1-nya. Oh H1 ini dimanipulasi dengan deklarasi seperti ini. Klik save. Coba lihat hasilnya sekarang. F5. Sekarang warna merah dan align-nya center. Oke? Sama halnya ketika style kamu ketikkan di H1 kan? Hasilnya sama aja. Cara penulisannya yang beda. Maka saya bilang tadi cara penulisannya ada dua. Ada inline. Kalau inline langsung di H1-nya kamu tulis di bagian HTML-nya. Tapi kalau internal, maka kamu tambahkan dengan text style ini. Jadi dari mana saya tahu ini penulisannya secara internal? Saya harus buka script-nya. Baru ketahuan, oh dia startnya stylenya di title. Berarti ini pakai CSS. Oke, next. Table-nya saya mau bikin 70%. Maka di sini saya panggil table. Table curly bracket. Oke, saya bilang width-nya 70%. Oke. Width-nya 70%. Lihat hasilnya. Sekarang lebarnya udah 70%. Saya mau kasih garis.
Saya mau kasih border, maka saya panggil apa? Kasih border, elemen mana yang saya panggil, guys? Elemen border. Saya mau kasih border di tabelnya, maka saya panggil elemen TD. TD, curly bracket. Lalu kita bilang border titik 2 apa? 1 pixel solid black. Titik koma. TD border 1 pixel solid black. Kamu tidak perlu mengetikkan style sama dengan border 1 pixel solid black di semua TD. Tidak perlu. Cukup bikin TD border 1 pixel solid black. Berarti semua TD akan dikasih border solid black. Langsung. Oke? Lalu saya memasukkan border collapse. Bagaimana cara saya memasukkan border collapse? Di table. Di table ini berarti saya tambahkan satu deklarasi lagi. Oke, di table ini saya tambahkan satu deklarasi namanya border dash collapse. Titik 2, hasilnya value-nya adalah collapse, titik koma. Coba lihat hasil jadinya. Sekarang udah di collapse. Paham? Nah, ada kalanya properti ini sama, propertinya sama atau deklarasinya sama di elemen yang lain. Contoh, saya mau semua text number, name, gender, one, Denson, male, Lisa, female. Saya mau itu dibuat teksnya berwarna merah sama seperti H1 ini dan dia alignmentnya center. Maka kalau deklarasinya sama, maka di sini saya tinggal menambahkan koma TD. Koma TD, maka hasilnya langsung otomatis semua merah dan center mengikuti pengaturan dari si H1. Simple kan? Simple. Jadi akhirnya kita tidak perlu mengetik bolak-balik. Paham? Yang jadi masalah, bagaimana ketika kamu membuat layout satu table, lalu TD-nya kamu bagi 15%, 70%, 15%. How? TD-nya sama, width-nya beda. Kan kamu biasa bikin begitu loh, ya kan? 15%, 70%, 15%. How? Karena karena elemennya sama, tapi deklarasinya beda, maka kamu bantu dengan memberikan ID. Bagaimana cara penulisan ID? Pertama-tama di TD-nya kasih ID. Kalau kamu hanya atur width, kamu cukup bikin ID-nya di satu row. TD yang ada dalam satu row. Jadi contoh, ini saya kasih ID sama dengan double quotation. Penulisannya di HTML ID ini disebut dengan attribute. Oke. Value-nya apa? Terserah kita. You mau tulis value-nya apa itu terserah. Tapi penulisan attribute ID-nya harus seperti ini. ID sama dengan double quotation. Itu attribute dari HTML-nya. ID-nya apa? Terserah. Contoh saya bikin TD1. Lalu yang kedua saya buat ID sama dengan double quotation TD2. Yang ketiga saya buat sama dengan ID double quotation TD1. Kenapa yang ketiga tetap TD1? Karena sama-sama 15%. Ini penulisan di HTML-nya. Lalu bagaimana penulisan di CSS-nya? Maka di bawah TD tadi kita panggil di sini sekarang menunjukkan dia, membedakan dia elemen dengan ID adalah di depannya kamu ketikkan hashtag. Kalau kamu tidak ketikkan hashtag, maka dianggap itu sebuah elemen. Apapun itu teks yang kamu ketik, kalau di depannya tidak ada hashtag, maka dianggap itu sebuah elemen. Hashtag TD1. Nama dari ID-nya ya, TD1, open bracket. Di sini kita buat width berapa tadi? 15%. Sedangkan untuk TD2, hashtag TD2
Kasih width. Di sini berapa? 70%. Oke, di sini kamu buat TD2 width 70%, TD1 15%. Maka sekarang lihat hasilnya. Kita bisa kontrol TD1, TD1, ID TD1, ID TD1, TD2-nya 70%. Jadi ingat, kalau elemennya sama, tapi deklarasinya beda, maka kamu harus tambahkan ID. Tapi, kalau deklarasinya sama, elemennya beda, kamu bisa langsung ketikkan di sini dengan pemisahan koma. Jadi, elemen yang kamu select bisa lebih dari satu elemen. Berapa banyak elemen, yang penting pengaturannya sama, deklarasinya sama, kamu tinggal pisahkan dengan koma, spasi, lalu deklarasinya apa. Karena selama ini kita mengetik itu berulang-ulang kan. Seolah-olah script itu panjang banget, padahal itu karena kamu mengetiknya berulang-ulang. Kayak border 1 pixel solid black itu berapa kali kamu ketik. Begitu. Supaya tidak berulang-ulang, maka tinggal tambahkan di sini koma apa. Sangat simpel. Baru kemudian nanti kamu rapikan penulisannya. Ada pertanyaan? Sampai di situ.